Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. ABK tanpa hambatan intelektual, komunikasi, interaksi, dan perilaku mengikuti pendidikan di A. Sekolah reguler dengan kurikulum pendidikan reguler, B. Sekolah reguler dengan kurikulum pendidikan khusus, C. Sekolah khusus dengan kurikulum pendidikan reguler, D. Sekolah khusus dengan kurikulum pendidikan khusus. Mana teman-teman? Tentu jawabannya kan tanpa hambatan intelektual. Tentu jawabannya adalah A ya teman-teman. Sekolah reguler dengan kurikulum pendidikan reguler. Penjelasannya, kurikulum pendidikan reguler itu diperuntukkan bagi anak berkebutuhan khusus yang tidak disertai hambatan intelektual, komunikasi interaksi, dan perilaku. Kurikulum pendidikan reguler itu disediakan untuk ABK yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan reguler. Kurikulum pendidikan reguler itu ditambahkan dengan program kebutuhan khusus. Nomor 2, kurikulum pendidikan khusus terdiri dari program berikut kecuali A. Program umum, B. Program kebutuhan khusus, C. Program kemandirian, D. Program pilihan. Yang bukan adalah D ya teman-teman, program pilihan. Penjelasannya, kurikulum ini berisi program umum, program kebutuhan khusus, dan program kemandirian. Nomor 3, muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik autis kelas 1 SDLB atau MILB sampai dengan kelas 12 SMALB atau MALB atau SMKLB, MAKLB disertakan dengan muatan kurikulum pendidikan reguler pendidikan anak usia dini sampai dengan A. Kelas 3 SD atau MI, B. Kelas 4 SD atau MI, C. Kelas 6 SD atau MI, D. Kelas 8 SD atau MI. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, kelas 4 SD atau MI. Adapun penjelasannya, muatan kurikulum pendidikan khusus bagi peserta didik tunagrahita dan autis kelas 1 SDLB atau MILB sampai dengan kelas 12 SMALB, MALB atau SMKLB, MAKLB disetarakan dengan muatan kurikulum pendidikan 1 sampai 3 SD, 1 sampai 2 SMP, 3 reguler pendidikan anak usia dini sampai dengan kelas 4 SDMI, ditambah program kebutuhan khusus dan program pilihan kemandirian. Nomor 4, model di mana beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara disebut dengan model A. Duplikasi, C. Modifikasi, C. Substitusi, D. Omisi. Duplikasi ini menjiplak ya teman-teman. Modifikasi ini merubah, substitusi ini mengganti, omisi ini menghilangkan.
Jadi jawaban yang tepat adalah C, model substitusi. Adapun penjelasannya model substitusi, yakni beberapa bagian kurikulum anak-anak rata-rata ditiadakan dan diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Lalu model yang pada kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata disebut dengan model A. Duplikasi. Ini duplikasi adalah menjiplak ya teman-teman, mengkopas. Lalu modifikasi ini merubah, substitusi ini mengganti, nah omisi ini mentiadakan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Model omisi. Adapun penjelasannya model omisi yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Nah, di sini adapun secara teknik, model pengembangan kurikulum di sekolah penyelenggara inklusi menurut Munawir Yusuf tahun 2011 dalam Supriyanto tahun 2012 meliputi model-model di bawah ini. Yang pertama, model duplikasi, yakni ABK menggunakan kurikulum yang tingkat kesulitannya sama dengan siswa rata-rata reguler. Model kurikulum ini cocok untuk anak tunanetra, tunarungu wicara, tunadaksa, dan tunalaras. Alasannya, anak tersebut tidak mengalami hambatan intelijensi. Namun demikian, perlu penyesuaian proses, yakni anak tunanetra menggunakan huruf Braille, anak tunarungu wicara menggunakan bahasa isyarat dalam penyampaiannya. Lalu model modifikasi, yakni kurikulum siswa rata-rata atau reguler disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan potensi ABK. Modifikasi kurikulum ke bawah diberikan kepada anak tunagrahita dan modifikasi kurikulum ke atas eskalasi untuk anak gifted dan talented. Menurut Ifdali tahun 2010 dalam Supriyanto tahun 2012, modifikasi atau pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dapat dilakukan oleh tim pengembang kurikulum yang terdiri atas guru-guru yang mengajar di kelas inklusi, bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait, terutama guru pembimbing khusus atau guru pendidikan luar biasa yang sudah berpengalaman mengajar di sekolah luar biasa, dan ahli pendidikan luar biasa atau GPK yang dipimpin oleh Kepala Sekolah Dasar Inklusi, Kepala SD Inklusi, dan sudah dikoordinir oleh Dinas Pendidikan. Yang ketiga ada model substitusi, yakni beberapa bagian kurikulum anak rata-rata ditiadakan atau diganti dengan yang kurang lebih setara. Model kurikulum ini untuk ABK dengan melihat situasi dan kondisinya. Yang terakhir, model omisi, yaitu bagian dari kurikulum umum untuk mata pelajaran tertentu ditiadakan total karena tidak memungkinkan bagi ABK untuk dapat berpikir setara dengan anak rata-rata. Ini jika disingkat 4 ya teman-teman, DMSO, duplikasi, modifikasi, substitusi, dan omisi. Nomor 6, metode Applied Behavior Analysis atau ABA adalah salah satu metode yang digunakan pada anak autis dalam mengembangkan A. Imajinasi, B. Kognisi, C. Interaksi sosial, D. Komunikasi. Jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, interaksi sosial. Nomor 7, metode Applied Behavior Analysis atau ABA disebut juga A. Behavior Modification, B. Imajinasi Modification, C. Kognisi Modification, D. Komunikasi Modification. Jawaban yang tepat adalah A. Behavior Modification. Nomor 8, metode Applied Behavior Analysis ABA dikembangkan oleh A. Ivar Olovas, B. John Locke, C. L. Thorndike, D. Ivan Pavlov. Jawaban yang tepat adalah A. Ivar Olovas. Nomor 9, metode Applied Behavior Analysis ABA membantu autis sedikitnya di bawah ini kecuali A. Meningkatkan perilaku sosial, ini betul. B. Mempertahankan perilaku, ini betul. C. Mengeneralisasi atau mentransfer perilaku atau respon dari suatu situasi ke situasi lain, ini betul. D. Meningkatkan imajinasi anak, ini salah ya teman-teman.
Jawaban yang tepat adalah D. Meningkatkan imajinasi anak. Lalu nomor 10, komponen penting dalam program yang berdasarkan metodologi ABA adalah A. Intervensi sosial, B. Intervensi individual, C. Intervensi klasikal, D. Intervensi global. Jawaban yang tepat adalah B. Intervensi individual. Nomor 11, gejala umum komunikasi anak autis terdiri dari di bawah ini kecuali A. Minim komunikasi, B. Sedikit bicara, C. Selalu menggunakan bahasa tubuh atau isyarat, D. Tidak mau atau tidak mampu menirukan suara. Jawaban yang tepat adalah D. C. Selalu menggunakan bahasa tubuh atau isyarat. Nah, gejala umum komunikasi anak autis yang pertama yaitu minim komunikasi, sedikit bicara, tidak menggunakan bahasa tubuh atau isyarat, lalu mengoceh tanpa arti berulang-ulang dengan bahasa yang tak dimengerti, lalu kejanggalan penekanan suara, tidak berekspresi, sering mengulang kata atau kalimat, mengucapkan tapi tidak mengerti. Nomor 12, PECS singkatan dari Picture Exchange Communication System adalah metode untuk penyandang autis dalam mengembangkan keterampilan di bidang A. Komunikasi, B. Perilaku, C. Imajinasi, D. Interaksi sosial. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, komunikasi. Ini ada kata-kata communication. Nomor 13, PECS dirancang oleh A. Andre Bondi dan Lori Frost, B. Rowland dan Strimmel, C. Yoder dan Stone, D. William J. Seller. Jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, Andre Bondi dan Lori Frost. PECS dirancang oleh Andre Bondi dan Lori Frost pada tahun 1985 dan mulai dipublikasikan pada tahun 1994 di Amerika Serikat dan Compaq Computerized Pictograph dari Australia. Nomor 14, di bawah ini ada 4 elemen struktural penting yang secara bersamaan membangun dasar dari program PECS kecuali A. Punishment, B. Aktivitas-aktivitas fungsional, C. Imbalan yang kuat, no reinforce, no listen, D. Intervensi perilaku yang direncanakan dengan matang. Yang bukan adalah A ya teman-teman, punishment. Adapun penjelasannya, educational model Lori dan Frost tahun 1999 menekankan pada 4 elemen struktural penting yang secara bersamaan membangun dasar dari program PECS, yaitu komunikasi yang fungsional, aktivitas-aktivitas fungsional, imbalan yang kuat, no reinforce, no listen, intervensi perilaku yang direncanakan dengan matang. Nomor 15, PECS yang bertujuan agar anak mampu berkomentar, mengekspresikan perasaan, suka dan tidak suka, dan lain-lain adalah PES A2, B3, C5, D6. Jawaban yang tepat adalah D6 ya teman-teman. Adapun penjelasannya PES 6 atau PES 6 Teaching Commenting, yaitu tujuan anak mampu berkomentar, mengekspresikan perasaan suka dan tidak suka, dan lain-lain. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.